Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa teman, sahabat semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya biasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Selamat datang kepada teman semuanya. Ustaz Akhi Mukhli saya dari Bekasi. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Izharul Zain, syarah ta'liq hasyiah terhadap kitab Uqudul Lujain karangan Abu Mustafa Asep. Alhamdulillah sudah di halaman 268. Semuanya 460 halaman. Qala al-musannif wa syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ma fid dharaini amin ya rabbal alamin. Poin yang kelima. Ini masih lanjutan hadis di atas, hadis yang panjang banget kan? Dan hadis ini maudhu, palsu. Nah, cuma karena sudah tertulis dalam kitab ya kita maknai aja. Nabi berkata, "Ya Fatimah, wahai Fatimah, afdalu min dzalika kulli." Bermula yang lebih baik dari demikian, kullihi seluruh demikian, itu ridha zauji, mendapatkan itu ridhanya suami an zaujatihi terhadap istrinya. Walau kana zaujuki ghaira radin anki, dan jikalau adalah suamimu hai Fatimah itu tidak rela kepadamu, ma kuntu ad'u laki, tidaklah aku doakan untukmu. Nah, ama ta'lamin, apakah engkau tidak tahu wahai Fatimah, anna ridha zauji, bahwa sungguh ridha suami itu min ridhallahi ta'ala, itu bagian dari ridha Allah Ta'ala. Wa sakhatahu, dan marahnya suami itu min sakhatillah, bagian dari marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nanti kita bahas hadis itu. Pernah dengarkah? If'alu ma syi'tum kah? Fa innaka maitun atau fa innaka majiziyun bih, ya, engkau akan dibalaskan. Itu perintah tahdid maknanya, amar tahdid. Bukan nyuruh hidup bebas, bukan. Justru melarang kita hidup bebas, ya. Artinya semua yang kita lakukan, kita katakan ada pertanggungjawabnya. Itu kelihatannya perintah, tapi maknanya bukan perintah. Nah, justru melarang. Nah, 5. Kita baca ta'liqnya ya. Qauluhu walau kana zaujuki tadi kan di luar sekalipun, dan jikalau adalah suamimu hai Fatimah tidak ridha untukmu. Ini lau di sini ala sabilil fardhi, di atas jalan fardhi, takdir. Ya kan? Di atas jalan mentakdirkan yang mustahil. Artinya, andaikan suamimu enggak ridha, aku enggak akan mendoakanmu. Tapi buktinya Nabi mendoakan putrinya Sayyidah Fatimah. Berarti kan suaminya ridha. Nah, ini takdir saja. Andaikan. Nah, kama yufiduhu ta'biru bilau, sebagaimana yang memberi faedah akannya mau oleh mengibarat dengan lau. Jadi lau sering digunakan untuk yang tidak terjadi, kan? Nah, fa innaha harfu imtina'in limtina'in, maka bahwasanya lau itu huruf imtina' bagi imtina'. Apa maksud huruf imtina' bagi imtina'? Huruf terhalang bagi terhalang. Maknanya imtina' isani. Terhalang yang kedua, yakni terhalang jawab. Wawal jawabu, ianya asani yaitu jawab, limtina'il awal karena terhalangi yang pertama yaitu syarat. Andaikan suamimu enggak ridha, aku enggak akan mendoakanmu, enggak akan terjadi yang kedua, ya, kalau tidak ada yang pertama. Nah, jadi bila suamimu enggak ridha, aku enggak akan mendoakanmu. Faktanya Nabi mendoakan, menunjukkan bahwa suami beliau ridha. Nah, itu. Wa jawabul law asyartiyati qauluhu ma kuntu ad'u laki. Dan bermula jawab law syartiyah itu ucapan musannif di luarnya ini ma kuntu ad'u laki. Wa hadza nadhiru qauli, ini yang di luar tadi itu sebanding bagi ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada sabda Nabi dalam hadis yang sahih,
Nabi menyatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarokat." Andaikan Fatimah binti Muhammad itu mencuri ia, lah kata itu yadaha, sungguh aku potong akan tangannya. Tapi ini kan nggak terjadi, ini takdir. Allah menjaga Sayyidah Fatimah dari perilaku buruk. Ahlul bait disucikan. Nah itu. Rawahul Bukhari meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim wa ashabus sunanil arba'ah dan oleh pemilik kitab sunan yang keempat. Qala al-Harawi, berkatalah oleh Syekh Harawi fi Kaukabil Wahaj, dalam kitab Kaukabil Wahaj. Apa kata beliau? Qauluhu law anna Fatimah binta Muhammadin sarakat, itu artinya ala sabilil fardi, di atas jalan fardi takdir ya. Surah takdir ya keungdanyo pondok surah takdir. Di atas jalan takdir wa takdiril muhal, dan di atas jalan mentakdirkan yang mustahil. Lihatlah karena ini Zada Ibnu Majah menambah oleh Ibnu Majah di akhir ini hadis naklan karena menukil an syaikhi dari gurunya Ibnu Majah. Siapa guru Ibnu Majah? Muhammad bin Rum. Qala berkata ianya Ibnu Majah. Sami'tul Laisa, aku mendengar akan Lis Ibnu Sa'ad yaqul, qad a'adah Allah, sungguh melindungi akannya Fatimah oleh Allah azza wa jalla antasika, bahwa mencuri ia. Melindungi oleh Allah akan Sayyidah Fatimah dari mencuri. Wa kullu muslimin yang bagilahu ayyakula, dan setiap muslim itu sepatutlah baginya bahwa berkata ia akan ini. Berkata ia akan ini maknanya seperti kata Nabi kepada Sayyidah Fatimah. Artinya keadilan itu harus ditegakkan siapapun pelakunya. Teorinya seperti itu, prakteknya kan kita suka membela. Kalau keluarga kita, teman dan sahabat kita melakukan kesalahan suka dibela. Tapi hukum Allah kan nggak milih-milih, berlaku untuk semuanya. Kemudian lanjutan yang di luar, qauluhu ama ta'lamin, apakah kamu tidak tahu Fatimah? Ama ta'lamina ya Fatimah, apakah engkau tidak tahu wahai Fatimah? Anna ridha zawji, bahwa sungguh keridhaan suami itu meridha, bagian dari keridhaan Allah Ta'ala, wa sakhatahu, dan marahnya suami. Wa sakhatahu bin nasbi, kita baca dengan nasab atah kepada ridha, isim anna. Kita baca dengan nasab ataupun ala ridha atah kepada ridha min anna ridha. Ridha yang ada di anna ridha. Min sakhatillah. Kemudian lanjutan di atas, marah suami itu bagian dari marah Allah. Rawahu Abdul Malik, meriwayatkan oleh Abdul Malik Ibnu Habib fi kitab Adabin Nisa, dalam kitab Adabin Nisa, an Hasan bin Yahya anna Aisyah radhiyallahu anha kanat taqulu, ada yang Aisyah itu berkata, iya, apa kata Sayyidah Aisyah? Khalifatullah Ta'ala 'alal mar'ati zawjuha, bermula khalifah Allah Ta'ala terhadap perempuan itu suaminya si perempuan radhiyallahu anha. Ini beliau menambahkan radhiyallahu anha, kemungkinan yang dimaksud dengan perempuan di sini yaitu Sayyidah Aisyah sendiri kan. Jadi Sayyidah Aisyah menyatakan khalifah Allah Ta'ala terhadap seorang perempuan itu suaminya Aisyah radhiyallahu anha, berarti Nabi kan. Fa inna radhiya anha zawjuha, maka jika ridha terhadapnya istri oleh suaminya radhiyallahu anha. Khalifah Allah Ta'ala terhadap istri itu suaminya, bila suaminya ridha terhadap istrinya. Wa idza sakhita 'alaiha, bila marah kepadanya istri oleh suaminya, sakhitallahu, marahlah Allah kepadanya istri, wa malaikatuhu, dan marahlah malaikatnya. Allah, ini berat ya. Kalau kita baca ini hadis, tapi ke depan ini banyak hadis semuanya hadis lemah. Ya, yang isinya menganjurkan istri untuk melakukan ini itu, mencuci, memasak dan seterusnya. Jadi hadis di luar, jadi hadis lemah. Wa yughni anhu hadisu Abi Hurairah, dan memadai darinya hadis di atas yang lemah tadi, mencukupi darinya hadis oleh hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada hadis lain yang sahih, nggak perlu pakai hadis palsu. Apa bunyi hadis sahih? Idza batatil mar'atu hajiratan firasya zawjiha, apabila bermalamlah seorang istri, tidurlah seorang istri hajiratan, meninggalkan tempat tidur suaminya, la'anatha, melaknat akannya istri oleh malaikat hatta tusbiha, hingga masuk waktu pagi. Ya, ini sahih ini. Rawahul Bukhari, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari dan oleh Imam. Jadi harus pakai hadis sahih dalam
targhib dan tarhib. Nggak boleh nakut-nakuti orang pakai hadis palsu. Qala Ibnu Malik fi Mabarikil Azhar. Berkatalah oleh Ibnu Malik dalam kitab Mabarikil Azhar Syarhi Masyarikil Anwar. Apa kata beliau? Fihi dalilun, dalamnya hadis di atas, hadis sahih ini. Dalilun menunjukkan ala anna suhta zauji, bahwa sungguh marah suami yujibu menyebabkan ya suhta rabbi, marah Tuhan. Artinya kalau suami marah karena istri melanggar ya, selama pelanggarannya tidak berkaitan dengan maksiat. Artinya suami menganjurkan yang baik-baik, tapi istrinya enggak menerima, ya. Nah, kemudian suaminya marah. Itu menyebabkan Allah juga marah. Wa idza kana hadza fi qada'i syahwah, bila adalah ini itu pada memuaskan syahwat. Apabila adalah ini itu pada memenuhi syahwat, fakaifa idza kana fi amriddin. Maka bagaimana lagi bila ada ya ini dalam urusan agama. Ini kan dalam urusan syahwat. Suami ngajak istrinya untuk tidur, ditolak ya. Suaminya marah, Allah marah. Apalagi kalau berkaitan dengan urusan agama, sholat dan lain-lain. Nah, itu. Kemudian, yang keenam, apa kata Nabi? Ya Fatimah, wahai Fatimah, idza hamalatil mar'atu bil janin. Apabila hamillah istri dengan janin fi batniha, dalam perutnya istri. Istri hamil nih. Istaghfarat lahal malaikat, saya mohon ampun untuk istri oleh malaikat. Semua malaikat mohon ampun untuk istri yang hamil. Luar biasa kan? Ada yang mendoakan, seolah-olah begitu. Qauluhu ya Fatimah idza hamalatil mar'atu bil janin fi batniha ila qaulihi, hingga sabdanya Nabi di luar panjang nanti. Fa idza wada'at hamlaha, maka bila melahirkan oleh si istri akan kandungannya, kharajat min dzunubiha, niscaya keluar ianya istri dari dosa-dosanya. Kayomi waladatha ummuha, seperti hari yang melahirkan akannya istri oleh maknya. Nah, jadi dalam hadis lemah di luar ini gambaran begitu banyak pahala yang Allah berikan kepada perempuan yang hamil kan. Begitu dia melahirkan, kayak dia juga baru lahir, bersih dari dosanya. Cuma sayang hadisnya hadis palsu. Apa kata Syekh Mustafa? Qauluhu, ucapan musannif di luar, ya Fatimah hingga kayomi waladatha ummuha, itu yugni, memadai darinya hadis oleh hadis Salamah al-Ati. Memadai dari ini hadis oleh hadis Salamah yang akan datang di pasal yang ketiga. Di sono nanti beliau mengutip di pasal ketiga hadis sahih. Hadis sahih. Apa bunyi hadis sahih yang beliau kutip di depan? Nah ini. Qala Rasulullah, berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama tardha ihdakunna ayyatuhan nisa?" Apakah tidak relalah oleh salah seorang dari kalian wahai para wanita, annaha idza kanat hamilan, bahwa sungguhnya istri bila ada ia itu yang hamil dari suaminya, bahwa anha radin, padahal suaminya terhadapnya istri itu yang ridha. Istri hamil kemudian suaminya juga ridha, senang. Nah, annalaha misla ajri shaim, bahwa sungguh bagi istri itu seperti pahala orang yang puasa, al-qaim, lagi yang berdiri di jalan Allah. Nah itu, selama masa kehamilan itu kayak pejuang, kayak mujahid. Udah puasa sambil berperang, banyak banget pahalanya. Wa idza asabahat talqu, dan bila menimpa akannya si istri oleh talqu. Talqu di sini maknanya sakit melahirkan. Ketika perempuan mau melahirkan kan sakit, ada rasa sakit, namanya talqu. Nah, ini memang judul kitabnya itu sampai khatam kitab ini baru kita ganti kitab yang lainnya. Nggak lompat-lompat. Jadi sesuai dengan tulisan di kitab. Walaupun berkaitan dengan suami istri, ya memang judul kitab Uqudul Lujan fi Huquqiz Zaujan kan. Insyaallah nanti kalau kitab ini sudah khatam baru ganti kitab. Ini saya baca sampai selesai dulu. Wa idza asabahat talqu, dan bila menimpa akannya si istri oleh talqu, sakit melahirkan, lam ya'lam ahlus sama. Ini saya tidak tahulah oleh penduduk langit dan bumi ma ukhfiya, akan apa yang disembunyikan untuk istri min qurrati ayun, dari hal yang menenangkan matanya. Maknanya, ketika istri mau melahirkan sakit itu pahalanya banyak banget. Sampai penduduk langit bumi pun nggak tahu pahala apa saja yang disiapkan untuk istri itu kan banyak banget. Nah, itu. Faidza wada'at, maka bila melahirkan ianya si istri, lam yakhrut min labaniha jur'atun, niscaya tidak keluar dari susunya si istri oleh satu teguk pun yang diberikan untuk anaknya.
Walam yumassa min sadiha, dan tidak dihisap dari sadiha, dari asinya si istri, masatun akan satu hisapan yang menghisap anaknya, illa kana laha bikulli jur'atin, melainkan adalah baginya si istri dengan setiap tegukan, bikulli masatin, dengan setiap hisapan yang dihisap oleh bayinya itu ada kebaikan, ada nilai kebaikan. Insyaallah nih. Fa in asharaha lailatan, maka jika membuat begadang, ashara membuat dia nggak bisa tidur malam. Fa in ashara, maka jika membuat begadang ianya anak akannya si istri lailatan suatu malam, kana laha, niscaya adalah baginya istri mislu ajri sab'ina raqabah, itu seperti pahala 70 budak. Tu'tiquhum, yang ia merdekakan akan mereka di jalan Allah dengan keikhlasan. Artinya, Masya Allah kan, semua kebaikan istri dihitung. Susu yang ia berikan, segala macam, semua ada hitungannya. Nggak ada yang sia-sia. Nah, itu. Nah, saya lanjutkan. Warawa Abdul Malik, dan meriwayatkan oleh Abdul Malik ibnu Habib fi kitab Adabin Nisa an Sa'd bin Musayyib annahu qala. Bahwa sungguhnya Sa'id bin Musayyib itu berkata, iya. Qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hamalatil mar'atu, apabila hamillah oleh seorang perempuan, kanalah, nisi adalah baginya perempuan, mislu ajril mujahid, itu seperti pahala pejuang fi sabilillah, di jalan Allah. Wa mislu ajri shaim, dan seperti pahala orang yang puasa. Alladzi la yuftiru, orang puasa yang enggak buka-buka, iya. Maknanya puasa terus lah. Hari ini puasa, besok puasa. Wal qaim, dan seperti pahala orang yang qaim. Qaim maknanya bangun malam, maksudnya orang yang selalu menghidupkan malam dengan tahajud. Seperti pahalanya orang yang bangun malam, alladzi la yafturu, yang tidak lemah-lemah, ya. Tidak bosan-bosan ia bangun malam. Nah, itu. Faiza asabahal makhadu, maka bila menimpa akannya si istri oleh makhad. Makhad juga sama seperti talqu, sakit melahirkan. Kanalah bikuli tolkatin mislu ajri man a'taka raqabatan, isi adalah baginya si istri dengan setiap satu rasa sakit tadi. Itu mislu ajriman, seperti pahala orang a'taqa, yang membebaskan ia akan seorang budak. Faiza fatamat waladaha, maka bila memfatam ia akan anaknya. Jadi nggak tahu bahasa Indonesia. Fatamat ini begini. Seorang ibu menyusui anaknya 6 bulan atau 2 tahun, kemudian dipisahkan. Nggak diberi susu lagi. Namanya fatam, nggak? Apa bahasa Indonesia-nya fatam? Diceraikan dari susunya. Faiza fatamat, maka bila memfatam ianya si istri akan anaknya, nada munadin minas sama. Saya memanggillah oleh yang memanggil dari langit. Apa bunyi panggilan anista'nifi al-amala? Mulai olehmu, hai istri. Mulai olehmu akan amal baru. Faqad ghafarallahu laka, sungguh telah mengampuni oleh Allah bagimu. Jadi semua kesalahanmu masa lalu itu sudah selesai semuanya. Sekarang mulai amal baru. Tentunya amal baik ya. Andaikan ada kesalahan berarti harus taubat lagi. Lebih kurang begitu gambaran. Request kitab. Request kitab apa? Ini programnya sementara kitab Syarah Ungkudulujan sampai selesai. Kalau sudah selesai baru kita mikirin kitab lain. Nah, ya insya Allah nanti kita ngaji fikih juga. Nah, tapi satu-satu kan. Kalau langsung ganti kitab ini enggak khatam, kitab lain juga enggak khatam. Ini sudah halaman 270. Semuanya 460. 200 halaman. Wa kataballahu laha kulla yaumin alfa hasanatin, dan menuliskan oleh Allah untuknya si istri, istri yang hamil tadi. Menuliskan oleh Allah untuknya istri kulla yaumin, setiap hari alfa hasanatin, 1000 kebaikan. Masya Allah kan. Karena menghamil itu memang berat. Wa maha anha alfa sayatin, dan menghapus oleh Allah darinya istri akan 1000 keburukan. Faiza ja'ahat talqu, bila datang kepadanya istri oleh talqu, rasa sakit melahirkan, kataballahu laha,
bisa menuliskan oleh Allah untuknya istri sawabal mujahidin, akan pahalanya para pejuang di jalan Allah Ta'ala. Faiza wada'at hamlaha, bila meletakkan ia akan hamilnya. Karena meletakkan melahirkan. Bila melahirkan ia akan kandungannya, kharajat min dunubiha, keluar ia dari dosa-dosanya si istri. Kayaumi waladatha ummuha, seperti hari yang melahirkan akannya istri oleh emaknya. Jadi begitu anaknya lahir, dia juga kayak lahir kembali ya. Nah, cuma anaknya lahir benaran, dia lahir secara maknawi, dosanya dimaafkan. Kayomi boleh, kayoma juga boleh. Kalau yoma, mati bina. Masya Allah, suasana bumi panas. Ya. Kemudian yang ketujuh, ya Fatimah tu wahai Fatimah, ayyuma mra'atin khadamat zaujaha. Ini semua tentang istri ini. Siapapun istri khadamat melayani ia zaujaha akan suaminya biniyatin shadiqah, dengan niat yang benar, niat yang tulus. Illa kharajat min dunubiha, melainkan keluar ianya si istri dari dosanya, kayaumi waladatha ummuha, seperti hari yang melahirkan akannya oleh maknya. Falam takhruj minad dunya, dan tidak akan keluar ianya istri dari dunia, wa 'alaiha minad dunubi syai'un, padahal di atasnya istri dari dosa itu sesuatu. Enggak ada dosanya lagi. Putih bersih kan? Wa tajidu qabraha raudatan min riyadil jannah, dan mendapati ianya istri akan kuburnya akan satu taman dari taman-taman surga. Wa atahallahu ta'ala sawaba alfi hajjah, dan memberikan kepadanya istri oleh Allah Ta'ala akan pahala 1000 haji dan 1000 umrah. Ini ciri-ciri hadis palsu kemarin ya. Wa yastaghfiru laha alfu malakin, dan mohon ampun untuknya istri oleh 1000 malaikat ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Ini nggak tahu ini kenapa Syekh Nawawi membawakan hadis yang banyak banget di pasal yang kedua bagian akhir, tapi hadisnya dhaifun jiddan, bahkan mungkarun maudhu'un. Nah, jadi nggak masuk juga menakut-nakuti pakai hadis palsu. Nah, makanya penting kita membaca kitab ini biar kita tahu status hadisnya. Nah, itu kan. Walaupun kadang membosankan diulang-ulang ya. Memang penting, apalagi bagi pengajar yang suka membacakan Qudulujen tanpa tahu status hadisnya. Qaulu at-talqu, tadi apa mana at-talqu dalam hadis? Waja'ul wiladah. Talqu itu waja'ul wiladah, sakit melahirkan. Kama ya'ti li syarih, sebagaimana nama yang akan datangnya bagi syarih, di luar nanti ada. Qauluhu kayaumi waladatha ummuha, seperti hari yang melahirkan akannya istri oleh maknya. Maknanya ghufralaha, diampuni baginya istri. Fasara la dzamba 'alaiha, maka jadi ia, ia nyaman, maknanya istri itu la dzamba 'alaiha, itu tidak ada dosa di atasnya istri. Fahya kayaumi wiladatiha, maka dianya istri itu seperti hari kelahirannya. Hari kelahirannya fi khuluwiha, dalam terbebasnya istri anil asami, dari dosa-dosa. Nah itu kan orang tua, Masya Allah. Afadahul Munawiyu, menjelaskan akan ini, memberi faedah akan ini oleh Syekh Munawi dalam kitab Faidil Qadir. Qaulihi, kata Syekh Munawi di sana, atau wa qauluhu, adapun ucapannya. Ucapannya hadis kayaumi itu yahtamilul i'raba, mengandung kemungkinan ia akan i'rab dan bina di atas fathah. Maknanya bisa yaumi, kalau yaumi mu'rab, kalau yauma bina. Qalahu Sindiyu, mengatakan akan ini pendapat oleh Syekh Sindi fi hasyatihi, dalam hasyahnya Syekh Sindi di atas Sunan Nasai, dalam mensyarah hadis nomor 2666. 2626. Di sana bunyi hadisnya, man hajja hadzal bait, barang siapa yang berhaji ia ke ini bait, Baitullah Al-Haram, falam yarfus, maka tidak berkata rafas ia, tidak berkata jorok, falam yafsuk, tidak berbuat fasik ia, raja'a kayaumi kayauma, kembali ia seperti hari yang melahirkan akannya orang yang berhaji tadi oleh maknya. Ini tentang bab haji kan, cuma beliau kutip pengen membahas kayaumi kayauma. Kemudian tadi qauluhu wa tajidu qabraha, mendapati oleh istri akan kuburnya raudhah, sebagai taman min riyadil jannah. Nisbah hakikat.
Ini makna nisbah hakikat. Benar-benar dia nanti dapat taman sorga. Nah, mendapati ia akan kuburnya sebagai taman dari taman sorga. Benar-benar nanti dia merasakan di kuburnya memang kayak taman sorga. Nisbah hakikat. Ini makna hakikatan ya. 5 yudhaful mu'min. Karena sesuatu yang diliputi akan orang yang beriman. Akan orang yang beriman. Karena sesuatu yang diliputi. Atau 5. Karena sesuatu yang diberi hadiah ya. Kepada orang mukmin dengan nyama. Bihi kembali ke ma. Kenapa makna dia mendapati kuburnya taman sorga benaran? 5. Karena sesuatu yang dihadiahi kepada orang yang beriman dengannya sesuatu. Apa sesuatu itu? Minan raihan, wewangian, wa adharil jinan, dan bunga-bunga sorga. Sehingga kuburnya seperti taman sorga benaran. Itu makna pertama. Oh, majazan. Bisa juga perempuan itu, ibu hamil tadi mendapati kuburnya sebagai satu taman dari taman sorga. Itu majaz. Majaz an khiffati su'ali alal mu'min, dari ringannya pertanyaan kepada orang yang beriman, wa amnihi, dan amannya orang yang beriman, wa rahatihi, santai ya. Santai, wa sa'atihi, dan kelapangannya. Jadi makna dalam taman itu kan indah, nyaman, enak. Nah, jadi bisa saja maknanya karena perempuan itu diberi kenyamanan dalam kuburnya hingga kuburnya seperti taman surga. Makna majazi ya. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan fulan fil jannah, dia sedang dalam surga gitu kan, maknanya dalam kehidupan yang menyenangkan. Ya, biasalah majaz. Si fulan sedang naik daun kan, bukan naik daun beneran kan. Si fulan fil jannah gitu. Kapan dikatakan si fulan fil jannah? Idza kana aisyu ragadan, apabila adalah kehidupannya itu menyenangkan. Ya, jadi surga gambaran menyenangkan. Masya Allah, ini sekali baca kitab sejam setengah, panjang-panjang videonya. Intaha Faidul Qadir. Wafi Sirajil Munir, dalam kitab Sirajil Munir milik Syekh Azizi, nauhu itu seumpamanya di sini juga. Nah, maknanya sama kan? Jadi surga itu gambaran tentang kebahagiaan atau taman surga benaran. Naklan an Al-Qami, karena menukil dari Syekh Al-Qami. Cuma biasa Syekh Azizi suka menukil dari Syekh Al-Qami. Syekh Al-Qami menukil dari Al-Suyuti. Al-Suyuti mengambil dari Al-Qurtubi. Jadi ulama saling nukil. Qalal Al-Qami, kemudian berkata Syekh Al-Qami, la mani'a minal jam'i bainal hakikah wal majaz, dan tidak ada penghalang dari menggabungkan antara hakikat dan majaz. Bisa juga jadi kuburnya memang taman sorga. Makna hakikat juga mengandung makna majaz. Maknanya dia senang dalam kuburnya. Faqad warada fil asari ma yashhadu lidzalik. Maka sungguh telah datang dalam banyak asar oleh sesuatu yang mendukung ya bagi demikian. Jadi banyak asar kata beliau mendukung bahwa kubur bisa sebagai taman sorga, bisa juga sebagai lubang neraka. Sehingga dalam doa tahlil biasa Allahumma ja'al qabrahu raudhah min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin. Masya Allah, mulai ngaji aturannya pagi jam 6. Cuma sudah 2 pagi ada halangan. Saya ganti sore, kadang saya ganti malam. Nggak tentu kan. Jadwal aslinya pagi. Kemudian, ya mana tadi? Ini qauluhu mana tadi? Qaulu ya Fatimah imam ra'atin khadamat zawjaha tadi ya. Adapun ucapan matan di luar, wahai Fatimah, siapapun istri yang melayani ia akan suaminya biniat yang shadika, dengan niat yang benar yang tulus, melainkan keluar ia dari dosanya kayak mawaladah ummuha ila qaulihi, hingga ucapan di luar wa katabalaha bi kulli sya'ratin fi jasadiha alfahasanatin wa atahallahu mi'ata hajatin wa umrah itu. Nah, ini beliau pengen menjelaskan status hadis ini yang panjang banget. Rawa Abdul Malik, meriwayatkan oleh Abdul Malik bin Habib dalam kitab Adabin Nisa. Ini dalam kitab Adabin Nisa ini banyak banget juga hadis palsu. Ya. Jadi hadis ini ada dalam kitab Adabin Nisa dari Ali bin Ja'far bin Muhammad. Qala. Ali bin Ja'far bin Muhammad berkata ya. Beliau ulang-ulang lagi kan karena ada sedikit perbedaan lafaz hadis. Tapi hadisnya nggak sahih. Apa bunyi lafaz dalam kitab Adabin Nisa? Begini bunyi hadisnya. Ayyuma mur'atin qomat. Nah,
siapapun istri yang melaksanakannya bi khidmati zaujiha untuk melayani suaminya yauman wahidan, satu hari saja. Aujaballahu hal jannah. Bisa mewajibkan oleh Allah untuknya istri akan surga. Dapat surga. Ini kan cuma untuk menyemangati istri kan. Kalau istri yang pintar ya, jangan pakai hadis palsu untuk menyemangati saya. Cukup hadis sahih. Wa ataha sawaba isnai asyara waliyan, dan memberikan oleh Allah kepadanya istri akan pahala 2000 wali, 12 orang wali. Kan pahala 12 orang wali. Wa ayyuma mur'atin, siapapun istri khadamat zaujiha, melayani akan suaminya yauman wa lailah, sehari semalam, ghafarallahu laha. Bisa mengampuni oleh Allah baginya istri az-dzunuba kullaha, dosa seluruhnya. Wa qusiyat yaumal qiyamah, diberi pakaian akan dianya istri pada hari kiamat hullatan khadra, akan pakaian yang hijau. Nah, ini pakaian yang hijau mungkin pakaian yang menarik ya. Ya, jadi hullah di sini pakaian, maknanya ada kainnya, ada bajunya. Harus ada dua helai baru disebut hullah. Wa kataballahu laha bikulli sya'ratin, dan menuliskan oleh Allah untuknya istri dengan setiap satu bulu yang ada di badannya sawaba syahidin, pahala orang syahid. Cuma kita hitung aja berapa bulu yang ada di badan. Gak bisa dihitung kan? Wa banalaha, dan membangun oleh Allah untuknya istri bikulli sya'ratin, dengan setiap rambutnya, dengan setiap rambut yang ada di badannya istri, madinatan, satu kota min Misik, satu kota dari wewangian, dari Misik. Masya Allah, kota yang sangat harum ya. Wala takhruju minad dunya, dan tidak keluar ianya istri dari dunia hatta tara maudhi'aha, hingga melihat ia akan tempatnya dalam surga. Nah, ini yang penting. Wa asyara muhaqqiquhu, dan mengisyarah oleh pentahqiqnya kitab Adabin Nisa tadi. Mengisyarah oleh pentahqiqnya kitab ila annahu, kepada bahwasanya beliau lam yahtadi, tidak terpetunjuk ia kepada mentakhridnya hadis. Beliau enggak tahu hadis itu bersumber dari kitab hadis mana. Kemarin kita udah baca kan? Nukilan dari Ibnu Hajar, ciri-ciri hadis palsu ketika dicari dalam semua kitab hadis enggak ada. Nah, jangankan dalam kitab hadis sahih, dalam kitab hadis maudhu juga enggak ketemu gitu. Ciri-ciri palsu. Qauluhu hullatan, tadi kan ada tadi diberi hiasan hullatan. Qala fi Mukhtarif Shihah, pemilik Kamus Mukhtar berkata, al-hullah izarun warida. Jadi hullah itu izar, sarung dan rida. Harus ada sarung, ada ridanya, dua helai. Wala tusamma hullah hatta takuna saubain. Tidak dinamakan akan dianya pakaian akan hullah hingga ada ianya pakaian itu dua lembar. Dua lembar baru disebut hullah. Ya. Selesai ta'liq bagian di atas kan. Sekarang kembali ke halaman 271. Masya Allah. Saya baca aja semua ya, sesuai aturan nih tulisan kita. Sebagai dokumen lah. Ya kan? Dokumen. Direkam, diupload di YouTube. Lanjut. Wa ayyuma imra'atin khadamat zawjaha. Siapapun istri melayani ia akan suaminya yauman wa lailah. Ini kan di dalam juga udah ada tadi kan. Ini di luar belum kita baca. Siapapun istri melayani suaminya yauman wa lailah, sehari semalam, bi nafsin, dengan penuh kerelaan jiwanya, senang. Wa ikhlasin, dengan penuh keikhlasan. Wa niyatin shadikah, dengan niat yang benar. Melainkan ghafarallahu, mengampuni oleh Allah baginya istri dzunubaha, dosanya istri, kullaha, seluruhnya dosa. Nah, padahal untuk diampuni dosa kan perlu tobat. Masa gara-gara berbakti kepada suami jadi diampuni dosa lain ya? Wa albasaha yaumal qiyamah hullatan khadra, dan memberikan pakaian oleh Allah kepadanya istri pada hari kiamat hullatan khadra, pakaian yang hijau. Wa katabalah, Allah tuliskan untuknya istri bikulli sya'ratin, dengan setiap bulu yang ada di badannya alfa hasanah, 1000 kebaikan. Wa ataha Allah, memberikan oleh Allah kepadanya istri mi'ata hajatin, 100 haji dan 100 umrah. Masya Allah. Yang kesembilan, ya Fatimah, wahai Fatimah, ayyuma imra'atin tabassama, siapapun istri yang tersenyum ya fi wajhi zaujiha, di depan muka suaminya. Melainkan nadarallahu laha, melihat oleh Allah, melihat, memperhatikan oleh Allah baginya istri bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Ini kalau pengen lihat istri tersenyum ya kasih banyak hadiah kan. Ya Fatimah, wahai Fatimah, ayyuma imra'atin farasya, siapapun istri yang menghamparkan ya li zaujiha, menghamparkan ia bagi suaminya, makna menghamparkan, menggelar karpet, menggelar tikar tidur, apa namanya? Spray ya. Ya, apa namanya? Pasang spray untuk suaminya ya.
Siapapun istri yang menghamparkan untuk suaminya beauty binafsin dengan penuh kesenangan jiwa illa nadaha. Melainkan memanggil akannya istri munadin oleh yang memanggil. Minas samai dari langit istakbilil amal. Istakbili ini maknanya di sini terima olehmu akan amal atau mulai olehmu akan beramal kembali. Faqad ghafarallahu laki ma taqaddama min dzambi. Sungguh telah mengampuni oleh Allah bagimu akan apa yang telah terdahulu ia dari dosamu wa ma ta'akhara dan dosa yang terakhir ya. Ini enggak masuk semuanya. Nah, dah. Ta'liqnya sama juga. Di ujungnya lam nahtadi ila takhrijih kan? Kami tidak terpetunjuk kepada takhrijnya hadis. Maknanya hadis enggak ada dasarnya. Ini enggak saya baca lagi karena sama. Lanjut lagi. Ya Fatimah, wahai Fatimah, ayyuma mra'atin dahanat ra'sa zaujiha. Ini kan semua, ini mungkin zaman dulu ya. Zaman dulu untuk membuat istri patuh kepada suami, caranya bikin hadis palsu. Belum ada cara lain. Ya, zaman dulu. Jadi, apa namanya? Kayak janji palsu gitu ya, memberikan janji-janji palsu kan untuk menundukkan perempuan. 11. Ya Fatimah ayyuma mra'atin dahanat. Siapapun istri yang meminyaki ya ra'sa zaujiha, kepala suaminya. Suaminya mau ngantor diminyakin. Walihiyataha, meminyaki ia akan jenggotnya suami. Waqassat syaribahu, menggunting ia akan kumisnya suami. Ini seolah-olah kan semua harus dilakukan oleh istri. Siapapun istri meminyaki rambut kepala suaminya, walihiyatahu, meminyaki jenggotnya suami, waqassat syaribahu, menggunting kumisnya suami, waqalamat adafirahu, dan memotong ia akan kuku-kukunya suami. Ini cuma ada dalam sinetron, film kerajaan. Ya. Illa Allah, melainkan memberi minum kepadanya istri oleh Allah min rahikil maktum, dari rahikil maktum. Makna rahik ini khamar murni ya. Jadi khamar murni. Khamar murni al maktum yang masih disegel, bentuk penghormatan kan spesial itu. Khamar yang masih tersegel, khamar murni. Itu balasannya. Memberi minum kepadanya istri oleh Allah min rahikil maktum, dari khamar murni yang disegel. Wa min anharil jannah, dan dari sungai-sungai surga. Wa hawanallahu 'alaiha, dan memudahkan oleh Allah kepadanya istri sakaratil maut, akan mabuk mati. Wa tajidu qabraha, dan mendapati oleh istri akan kuburnya raudan, satu taman min riyadil jannah, dari taman surga. Wa yaktubullahu laha, dan menuliskan oleh Allah untuknya istri bara'atan minan nar, akan kebebasan dari neraka. Wal jawaza, menuliskan oleh Allah untuknya istri jawaz. Jawaz maknanya kelepasan ala sirat atas sirat. Dijamin melewati sirat dalam keadaan cepat lancar. Izharuz Zain, syarah aku dulu jadi. Nama kitabnya Izharuz Zain. Kalau nggak tahu beli di mana, boleh beli di Gundul Mantul. Ini kitab. Cakep kitabnya, tebal. Lanjut ya. Qauluhu ya Fatimah tadi kah? Ya Fatimah ayyuma muratin farashat li zawjiha tadi kah? Siapapun istri yang menghamparkan tikar alas tidur untuk suaminya beauty binafsin kah? Dengan penuh kerelaan jiwa, melainkan nada memanggilkannya istri oleh malaikat pemanggil dari langit istakbilil amal. Ini qala Abdul Malik. Berkata Abdul Malik bin Hubaib Ibnu Habib dalam kitab Adabin Nisa, ini beliau mengatakan di sono, cuma di sono lafadznya sedikit. Cuma lagi-lagi hadis ini enggak ada dasarnya. Ini beliau juga Syekh Mustafa rajin banget kan, tetap menulis semuanya untuk memberikan informasi kepada kita. Apa tertulis dalam kitab Adabin Nisa di sono? Wa balagani, telah sampai kepadaku anna Rasulullah, oleh bahwa sungguh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul berkata, ayyuma mra'atin farashat li zawjiha, masih sama, yutaibi nafsiha haramallahu. Nah, cuma di sana beda. Siapapun perempuan yang menggelar tikar untuk suaminya dengan senang jiwanya, haram Allah, mengharamkan oleh Allah as-sadraha, dadanya si perempuan, ala nar, atas neraka. Kalau dadanya enggak masuk neraka, berarti badannya juga enggak masuk neraka kan?
Wa ataha dan Allah berikan kepadanya istri sawaba mi'atai hajjah. Pahala 200 haji dan 200 umrah. Wa katabalaha Allah tuliskan untuknya istri mi'atai alfi hasanah 200 ribu kebaikan. Wa rafa'alaha dan Allah angkat untuknya mi'atai alfi darajah 200 ribu derajat dalam surga. Wa ayyuma imra'atin dakhalan ma'a zawjiha. Siapapun istri yang masuk ia bersama suaminya fi firashin wahid dalam satu tikar ya, atau satu selimut kan. Tidur bareng-bareng. Nah, daha malakun. Memanggil akannya istri oleh malaikat min tahtil arsy di bawah arasy. Litas ta'nifil amal. Hendak engkau memulailah hai istri akan amal baru. Faqad aghfarallahu laki. Sungguh telah mengampuni oleh Allah bagimu ma taqaddama min dzambik. Apa-apa yang telah terdahulu dari dosamu wa ma ta'akhkhara dan dosamu yang terakhir. Wa kataballahu laha sawabaman ataqa dan menuliskan oleh Allah untuknya istri sawabaman. Pahala orang yang membebaskan ia akan 100 budak. Wa katabalaha dan menuliskan oleh Allah untuknya istri bikulli syaratin dengan setiap helai bulunya hasanah dan satu kebaikan ya. Wa qala muhaqqiquhu berkatalah pentahqiqnya kitab yaitu Syekh Abdul Majid Turki lam nahtadi ila takhrijih. Kami tidak terpetunjuk kepada mentakhrijnya hadis. Enggak tahu hadis itu dari mana asalnya, kata beliau. Qauluhu litas ta'nifil amal. Apa makna litas ta'nifil amal? Hendaklah engkau memulai amal baru gitu. Wafil kamus dalam kamus bersama syarahnya kamus yaitu Tajul Urus al-isti'nah maknanya al-isti'nah dan i'tinah itu ibtida. Isti'nah maknanya awal baru, memulai baru. Isti'nah dan i'tinah sama maknanya, yakni al-ibtida. Kama fis sihah dalam kamus sihah juga sama. Qad ista'nafa syai'a wa tanafahu. Misalkan ada ibarat ista'nafa syai'a wa tanafahu. Apa maknanya? Akhadha awwalahu. Memulai ya, mengambil ya akan awalnya sesuatu dan memulai akannya awal. Mulai dari baru. Jadi isti'naf awal baru. Waw isti'naf, waw alinea baru. Wakila dikatakan orang litas ta'nifi maknanya istaqbalahu. Menyambut ia akannya amal. Tajuk kita Izharuz Zain. Syarah aku dulu je. Izharuz Zain hasyiah tebal terhadap aku dulu je. Kau luak kalamat tadi kan apa makna kalamat? Kalamat kan memotong kuku. Qala fi muhtarisiyah dalam muhtarisiyah qalama tufrah. Qalama tufrah itu dari bab daraba. Qalama yaklimu daraba yadribu. Qallama adfara. Boleh juga qallama adfara. Banyak memotong ia akan kuku-kukunya. Syuddida lil kasrah ditasydidkan karena untuk menunjukkan banyak kah? Taksir kah? Wadan fa'ala sebagiannya taksir. Tawafa. Nah, jadi rata-rata berarti kelihatannya hadis di sini memang diambil dari kitab Adabun Nisa tadi yang nggak ada sanadnya. Qaulu ya Fatimah tadi kan ya Fatimah ayyuma mar'atin dahanat ra'sa zawjiha wa lihayatahu wa qassat syaribahu wa qala man adhafiru illa sakahallah ilah itu qala Abdul Malik. Masih Abdul Malik juga. Ibnu Habib dalam kitab Adabun Nisa sama. Di sana beliau menuliskan wa balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma mar'atin dahanat ra'sa zawjiha. Cuma beda lafaz dikit. Siapapun istri meminyaki rambut kepala suaminya. Wa akhadat min syaribihi mengambil ia dari kumisnya suami. Sakah Allah memberi minum kepadanya oleh Allah min anharil jannah dari sungai surga. Wa hawana 'alaiha sakaratil maut. Memudahkan oleh Allah kepadanya istri akan mabuk mati. Wa katabalaha menuliskan oleh Allah untuknya istri bara'atan minan nar, kebebasan dari neraka wa jawazan, kelepasan di atas sirat. Wa ataha Allah berikan kepada istri sawaba sittina aman, pahala 60 tahun. Ayu mamra'atin siapapun istri akhazat min dufri zawjiha, mengambil ia dari kuku suaminya, wajadat qabraha mendapati ia akan kuburnya raudhatan min riyadil jannah, satu taman dari taman surga. Wa fatahallahu laha baban ilal jannah, membuka oleh Allah untuknya istri akan pintu ke surga. Wa katabalha menuliskan oleh Allah untuknya istri bikulli dhufrah dengan setiap kuku yang ia potong mi'ata hasanah 100 kebaikan. Wa rafa'alaha mi'ata darajah, Allah angkat untuknya si istri 100 derajat dalam surga. Qala muhaqqiqu berkatalah pentahqiqnya kita yaitu Syekh Abdul Majid Turki lam nahtadi ila takhrijih. Lagi-lagi kami tidak terpetunjuk kepada mentakhrijnya hadis. Artinya hadisnya enggak ada sumbernya.
Ngeri juga ini kita. Saya baca dulu ta'liq, matan dikit lagi ya. Tadi apa? Wa makna rahik. Apa makna rahik? Rahik itu al-khamrus safiyah. Nah, khamar yang murni, safiyah bersih murni. Wa maknal maktum disegel tadi al-mamnu, yaitu dilarang min antamassahu yadun, dari menyentuh akannya khamar oleh tangan, ila ayyafukal abraru khatmah, hingga membuka oleh orang-orang baik khatmahu akan segelnya. Maknanya nggak bisa diminum oleh orang lain dulu kah? Khusus untuk istri yang berbuat baik kepada suaminya tadi. Nah, itu makna rahikul maktum. Kayak nama kitab ya. Ada nama kitab Sirah Nabawiyah. Namanya Ar-Rahikul Maktum ya. Karangan Al-Mubarak Furi. Takhrijun, ini takhrid hadis di atas. Hadis Abi Hurairah bimajmu'ihi dengan semuanya hadis yang panjang banget di atas. Mana hadisnya? Ini saya nggak maknain lagi ya. Annahu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ala ibnatihi Fatimah az-Zahra wa wajadaha tathanu sya'iran ala raha kan. Hadis di atas yaitu ketika Nabi menemui Sayyidah Fatimah sedang menggiling gandum di atas. Qala Dr. Lutfi, berkatalah oleh Dr. Lutfi Fatuhullah fi majmu'atin, dalam kumpulan min lajnati dirasati kutubit turas, dalam lajnah, dalam komite pengkajian kitab turas, fi takhriji ungkudul lujen, dalam mentakhrij ungkudul lujen. Apa kata Syekh Doktor ini tentang hadis di atas yang panjang? Zakara hadzal hadisa al-Khubawi, menyebutkan akan ini hadis oleh Syekh Khubawi dalam kitab Duratun Nasihin, duna dzikri rawi, tanpa menyebutkan perawi. Tapi kalau kita cek sekarang, kata Abu Mustafa, hadis ini nggak ada dalam Duratun Nasihin. Nah, ini ada kemungkinan salah nukil juga. Jadi kata beliau menyebutkan akan ini hadis oleh Syekh Khubawi dalam Duratun Nasihin, duna dzikri rawi, tanpa menyebutkan perawi. Walam nakif ala sanadil hadis, dan kami tidak tahu di atas sanad hadis, fi kutubil hadis, dalam kitab-kitab hadis al-ma'rufah, kitab-kitab hadis yang maklum. Illa fi kitab jazail amal. Kecuali hadis ini didapatkan dalam kitab Jazail A'mal. Ini juga kitab Syiah. Ya, melainkan didapati dalam kitab Jazail A'mal lil Musawi Asy-Syi'i, milik Syekh Musawi Asy-Syi'i. Wa fihi dha'fun syadid, dan dalam hadis itu kelemahan yang sangat. Sanadnya lemah banget. Waqad fasalnal kalama fi hukmi hadzal hadis. Dan sungguh telah kami jelaskan panjang lebar akan kalam terhadap hukum ini hadis fi dirasati ahaditsa Durratun Nasim, dalam kitab pengkajian hadis-hadis Duratun Nasihin. Nah, jadi ada kitab khusus membahas tentang status hadis dalam Duratun Nasihin, tapi saya belum memilikinya. Ini pantas untuk dibaca kah? Karena Duratun Nasihin banyak banget digunakan oleh para dai sebagai bahan ceramahnya. Padahal hadisnya banyak palsu di sono kah? Itu perlu kita baca. Dosa kita berbohong atas nama Nabi. Wa khulasatuhu, dan bermula kesimpulan hukum hadis di atas, annahu dha'ifun mungkar. Hadis itu hadis dhaif, mungkar. Udah lemah, mungkar lagi. Kada qala, demikian berkata oleh Dr. Mustafa ini dalam lajnah tadi. Tapi kata Syekh Mustafa, walakinni, tetapi saya lam ajidil hadisa fi Durratun Nasih. Saya tidak mendapati hadis di atas dalam kitab Durratun Nasih. Mungkin beda versinya ya. Jadi dalam kitab Durratun Nasih yang beliau miliki nggak ada hadis tadi. Nah, Qaulu wa makna rahik, makna rahik itu tadi al-khamarus safiyah kan, khamar murni tadi kan. Sebagaimana dalam kitab Wajiz milik Al-Wahidi dan dalam Sirajul Munir dan lain dalam selain keduanya. Dalam tafsir Jalalain, min rahik, rahik itu khamrin khalisatin minad danas. Khamar bersih dari kotoran, sama masih. Khamar murni. Wa ibaratu syarih, adapun ibarat syarih, ibarat Syekh Nawawi dalam kitab Marah Labid, dalam tafsir beliau, juzuk 2, min rahik ay syarabin khalisin. Jadi minuman murni, enggak dibilang khamar kah? Syarabin khalis, minuman murni. Mungkin maksudnya khamar juga. Nah, itu. Qaulu wa ma'nal maktum, apa makna maktum? Mamnu min anta musawi, yaitu terlarang dari disentuh akannya khamar oleh tangan, ila ayyafukka, hingga membuka oleh orang-orang abrar, orang baik akan segelnya ya. Nah, kama fi Sirajil Munir, sebagaimana dalam Sirajil.
Kemudian berkata ianya pengarang Sirajul Munir. Wa qala al-Kaffal, berkata Syekh Khaffal. Yahtamilu ayyakuna, ada kemungkinan bahwa ada ianya khamar itu khutimah. Disegel di atasnya khamar takriman lahu. Untuk memuliakan khamar itu sendiri. Bukan memuliakan peminumnya. Disegel, Syekh Khaffal bilang disegel untuk memuliakan khamar. Dengan cara menjaganya. Bisyanah dengan cara menjaga. Ala majar bihil ada, di atas ma yang berlaku dengannya oleh adat min khatmi ma yukram wa yusan, dari mensegel sesuatu yang dimuliakan dan dijaga kan. Sesuatu yang diistimewakan biasanya kan disegel dulu. Nah, kalau masih tersegel berarti masih murni asli. Nah, Insya Allah itulah pendapatnya. Kemudian ya, sampai ujung hadis nih baru selesai nih. Wal maktumu asyrafu minal jari, dan bermula yang disegel itu lebih mulia dari yang mengalir bebas. Nah, bisa disentuh oleh siapa saja. Apa kita udah nggak terang ya? Selesai. Ya, saya baru ngaji 50. Kita ngaji baru 50 menit. Kita lanjutkan lagi biar cepat khatam. Waruya an Ibnu Mas'ud, dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Idza ghasalatil mar'atu siyaba zawjiha. Ini untuk istri semua nih. Bila mencuci oleh istri akan pakaian suaminya. Tapi nggak wajib. Ini bila dilakukan dengan penuh keikhlasan. Tapi nggak wajib ini kan. Udah berkali-kali di belakang nggak wajib. Suami cuci baru sendiri. Cuci baju sendiri. Apabila mencuci oleh istri akan pakaian suaminya, kata Allah, saya menuliskan oleh Allah untuknya istri alfai hasanah, 2000 kebaikan. Wa ghafaralah alfai sayi'ah, menghapus, memaafkan oleh Allah baginya istri 2000 keburukan. Ini ciri-ciri hadis palsu juga kelihatannya. Wastaghfaralaha kullu syai'in, mohon ampun untuknya istri oleh segala sesuatu, tola'an alaihi syamsu, yang terbit atasnya sesuatu oleh matahari. Semua mohon ampun untuknya. Ya Allah. Maudung, hadis maudung ini, Masya Allah. Maudung ini. Qauluhu waruwiya an Ibni Mas'ud ya. Qauluhu, ucapan musannif di luar, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Taqaddamat tarjamatu, telah terdahululah oleh biografinya Ibnu Mas'ud. Sudah dijelaskan. Hadis Ibnu Mas'ud ini, hadis Ibnu Mas'ud yang ini, yakni idza ghasalatil mar'atu siyaba zawjiha, kataballahu laha alfai hasanatin ilah, rawahu Abu Mansur. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Abu Mansur Ad-Dailami dalam Musnad Firdaus, dengan tambahan. Ada tambahan di sana. Tambahannya apa? Wa rafa'alaha alfa darajah. Mengangkat oleh Allah untuk istri yang mencuci baju suaminya akan 1000 derajat. Wa auradahu Safuriyu, membawakan akan ini hadis oleh Syekh Safuri dalam Nuzhatil Majalis, dan oleh Syekh Khawbawi dalam Durratun Nasihin. Ini kita aneh. Kemudian wasu'ila Ibnu Hajar Al-Haytami, ditanyakan akan Ibnu Hajar Al-Haytami an hadzal hadis, tentang ini hadis sahih apa tidak. Ditanyakan kepada Ibnu Hajar Al-Haytami tentang ini hadis, wa ghairihi, dan lainnya hadis, minal ahadis, dari hadis-hadis yang berkaitan dengan semua yang dilakukan oleh istri tadi. Fa'ajaba, maka menjawab oleh Ibnu Hajar dengan ucapannya Ibnu Hajar dalam Fatawal Hadisiyah. Dalam kitab beliau judulnya Al-Fatawal Hadisiyah. Apa kata beliau? Hadhil hadisu kulluha kadzibun maudhu'ah. Bermula ini hadis, seluruhnya hadis itu kadzibun, bohong, maudhu'atun, palsu. Hadis bohong, palsu. La yahillu riwayatu syai'in minha, tidak halallah oleh meriwayatkan sesuatu darinya hadis. Enggak boleh diriwayatkan. Kecuali baru boleh libayani annaha kadzibun muftara. Kecuali untuk menjelaskan bahwa sungguhnya hadis itu palsu, muftara, diada-adakan, alam Nabi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita riwayatkan hadis, tapi untuk menjelaskan hadis ini palsu, jangan diamalkan. Nggak boleh meriwayatkan tanpa menjelaskan statusnya kan. Nah, ini masalah terhadap ukudulujen ini. Karena nggak dijelaskan tentang status hadisnya. Nah, datanglah Syekh Abu Mustafa sebagai bentuk pelayanan beliau kan terhadap kitab ulama Indonesia, yaitu Syekh Nawawi, ulama Banten. Beliau menjelaskan status hadis sehingga semuanya selamat. Pengarang ukudulujen selamat. Semuanya selamat. Kita yang baca pun jadi selamat. Nah itu. Kama afada dzalika, sebagaimana menjelaskan akan demikian oleh Hafidz As-Suyuti. Syakarallahu sayang, semoga membalas oleh Allah akan usaha beliau ya.
Wa nakalahul Ajluniyu, dan menukil akan ini hadis oleh Syekh Ajluni dalam Kashfil Kafa. Dalam kitabnya Kashfil Kafa. Masya Allah. Masih pasal yang kedua. Panjang pasal yang kedua, Masya Allah. Udah mau khatam kita, belum selesai pasal kedua. Waalaikumsalam, Akhi Fadel. Jangan telat-telat, Ustaz Fadel. Kita liftnya nggak ada jadwal ya. Kapan ada waktu kosong langsung buka kitab. Yang ketinggalan bisa nonton siaran ulangnya di YouTube. Di YouTube. Kita lanjutkan lagi. Waqalan Aisyah, berkatalah oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Sariru maghdalil mar'ah ya'dilu takbira fi sabilillah." Bunyinya, sarir ini bunyi. Bunyi alat pintal perempuan. Alat pintal kan kalau memintal lagi bikin kain itu kan berbunyi dia. Bunyi alat pintal istri itu sebanding ia akan takbir. Takbir di jalan Allah. Kan aneh juga kan takbir di jalan Allah. Mestinya jihad di jalan Allah. Wa ayyuma mra'atin, siapapun istri kasat zaujaha, yang memberi pakaian ia kepada suaminya min ghadliha, hasil pintalannya. Ini istri pinter jahit nih, jahit baju khusus untuk suami. Kana laha bikulli sadan. Nah, niscaya adalah baginya si istri dengan setiap sadan. Apa makna sadan? Sadan maknanya setiap hamparan ya. Setiap hamparan pakaian. Niscaya adalah baginya istri dengan setiap hamparan pakaian itu mi'atu alfi hasanah, 100.000 kebaikan. Masya Allah, ini hadis. Cuma aneh ya, orang-orang dahulu memalsukan hadis atas nama sahabat. Nah, ta'liq dulu. Qaulu sarir tadi ya. Mana sarir itu saut, suara. Bahwa masdarus syara. Sarir ini masdar dari suara. Wala fi muhtarisiyah, dalam kitab muhtarisiyah, sarral kalamu. Jadi mana sarral kalamu, berbunyilah oleh pena ketika digunakan untuk menulis. Wal babu yasiru, pintu itu yasiru, berbunyi iya kan? Ketika dibuka ada bunyi gitu. Nah, sariran, sarra yasiru sarira, ay sawada. Mirdal, dengan kasrah mim, ma yuqdalu bihi suf. Sesuatu yang dipintal dengannya akan benang, wal katan dan kapas kan? Jadi mirdal alat pintal, wal ghadlu lin nisa akal kitabah lirijal. Memintal bagi perempuan itu sama seperti menulis bagi laki-laki. Syarhul Ihya. Kalau Imam Ghazali berkata, Imam Ghazali dalam Ihya Al-Qaulul Jami', ini udah berkali-kali di belakang. Bermula pendapat perkataan yang lengkap dalam menjelaskan adab istri min ghairi tatwil, dari tidak berpanjang lebar itu antakuna qa'idatan fi qa'ri baitiha, adanya istri itu yang duduk di lantai rumahnya, lazimatan limighdaliha, yang mulazamah bagi alat pintalnya, la yuksiru sudah, tidak memperbanyak iya, nah, ianya si istri walaupun pakai ya, nah, atau layak suruh ya, fa'ilnya su'udu, dan tidak banyaklah oleh naiknya si istri, watilauha, dan melihat-lihatnya istri, ila akhir maqala, hingga akhir apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali yang sudah dikutip berkali-kali di belakang. Yang dilut takbir fi sabilillah, sebanding ia akan bertakbir di jalan Allah, itu ada dalam kitab Nuzhatil Majalis milik Syiah tadi kan. Wal hawi lil fatawa, ada juga dalam kitab Hawi bagi fatwa. Ba'dahu, yang sesudahnya hadis itu ada tambahan. Wa takbiru fi sabilillah asqalu, bertakbir di jalan Allah itu lebih berat dari langit dan bumi. Nah, qaulu bi kulli sada, qala fil qamus, dalam kamus as-sada minas saubi, bermula sada dari pakaian, mamudda, sesuatu yang dihamparkan darinya pakaian. Jadi hamparan pakaian disebut sada. Wa ibaratun nudhatil majalis, adapun ibarat kitab Nudhatil Majalis, bikulli libsah, dengan setiap pakaian. Bikulli libsah, setiap pakaian yang ada di atas badannya suami, pahalanya sekian dan sekian untuk istri tadi. Nah, ini baru dijelaskan status hadisnya. Kita yang penting status hadis saja ya. Hadis Aisyah di luar. Sariru mighdalil mar'ati ya'dilu takbir fi sabilillah, itu meriwayatkan akan ini hadis oleh Ad-Dailami dalam Musnad Firdaus, dan membawakan akan ini hadis oleh Safuriyu dalam Nuzhatil Majalis. Bahwa dianya hadis itu min ahadisil lati sa'ala anha,
Itu termasuk hadis-hadis yang bertanya tentangnya hadis oleh Burhan An-Naji Al-Hafidh As-Suyuti. Jadi Burhan Naji ini bertanya kepada Hafidh Suyuti tentang status hadis itu. Nah, ya kan? Kita lihat jawaban Imam As-Suyuti. Qala al-Burhanun Naji. Berkata oleh Burhan Naji, wal mas'ul min sadatina. Bermula yang ditanyakan dari tuan-tuan kita ulama Islam itu im'a'un nadhari. Itu mendalami penelitiannya, mendalami pandangannya, fima pada apa sutira yang dituliskan fi hadhil kurrasah dalam ini kurrasah. Jadi beliau menulis kurrasah. Kurrasah zaman dulu itu kitab yang enggak dijahit ya. Satu bundelan kitab di tengah bagian yang bisa dicopot yang berisi sekitar 16 halaman atau 8 halaman namanya kurrasah. Jadi beliau menuliskan kurrasah. Kalau sekarang kurrasah artinya buku tulis. Jadi dalam kurrasah itu isi hadis-hadis. Kemudian beliau kirimkan ke Imam Suyuti untuk menanyakan hukumnya. Hal yajuzu ayyudawana fi kitab. Apakah boleh bahwa disusunkan akan dianya dalam kitab-kitab. Wa yusamma dan dinamakan akannya kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhaban Nafais. Boleh enggak hadis itu ditulis dalam kitab, kemudian kitab diberi nama Nuzhatul Majalis. Padahal hadisnya banyak palsunya. Wa tadawalahu man la ma'rifata lahu. Dan ya tadawalahu maknanya mengambil. Ya kan? Saling mengedarkan. Mengambil akannya kitab oleh orang-orang yang tidak ada pengetahuan baginya orang. Tumayyidu baina sahih yang bisa membedakan ianya ma'rifah antara yang sahih dan yang sakit. Boleh enggak Syekh Suyuti? Ini hadis-hadis dikumpulkan dalam satu kurasa, kita jadikan kitab, kita beri nama Nuzhatul Majalis, Muntakhaban Nafais. Kemudian kitab itu dibaca oleh banyak orang. Orang yang membacanya enggak tahu, enggak punya ilmu, enggak tahu mana sahih, mana sakit, mana lemah. Ilah. Fa'ajaba Suyutiyu, maka menjawab oleh Syekh Suyuti anha darinya pertanyaan tadi. Watakallama alaiha hadisan-hadisan dan berbicara oleh Syekh Suyuti di atasnya hadis tadi. Hadisan-hadisan satu hadis demi satu hadis dalam kitab Hawilil Fatawa. Artinya hadis itu semua Imam Suyuti jelaskan satu persatu status hadisnya. Sampai beliau menyatakan, waqala berkata ianya Imam Suyuti, inna fiha ahadisa waridatan ba'duha maqbulun wa ba'duha fiha maqalun. Sesungguhnya dalamnya hadis atau dalamnya kitab Nuzhatul Majalis tadi, itu banyak hadis-hadis yang datang, yang sebahagiannya hadis bisa diterima, sebahagiannya hadis, dalamnya hadis itu maqalun, ada perkataan, ada cacat, dikritik. Fa'andaha arba'ina hadisan, maka menghitung oleh Imam Suyuti akannya hadis semua ada 40 hadis. Sumaqala kemudian berkata beliau, wa ma'ada dzalika minal ahadisil mas'ulin fa maqtu'un bi butlane. Jadi di antara hadis-hadis yang ada dalam kitab Nuzhatul Majalis yang sahih cuma 40 hadis. Selainnya palsu semua. Nah, kemudian Imam Suyuti berkata, wa ma'ada dzalik, dan ma yang selain demikian, selain 40 hadis, minal ahadisil mas'ul, dari hadis-hadis yang ditanyakan tentangnya hadis fa maqtu'un, maka itu dipastikan bibil tulanihi dengan batalnya hadis. Kan penting banget ya. Kita baca ta'liq biar tahu mana. Enggak tahu ini kenapa ada juga tokoh-tokoh zaman dulu yang suka ngumpulin hadis palsu. Heran juga kita. YouTube, ketik aja Gundul Mantul, masa nggak ketemu masa. Walaupun belum terkenal banget, tapi kalau Ustaz ketik Gundul Mantul, gambarnya, profilnya juga ada Gundul Mantul kayak TikTok ini kan, kuning. Ya. Ini selesai ta'liq ini, selesai pengajian ya. Saya baca ta'liq dikit lagi. Wasu'ila Ibnu Hajar, ini udah di belakang nih kayaknya. Ditanyakan akan Ibnu Hajar Al-Haytami tentang ini hadis dan lainnya ini hadis. Minal ahadis dari hadis-hadis. Fa'ajaba maka menjawab oleh Ibnu Hajar dengan ucapannya Ibnu Hajar dalam fatwa hadisiyah. Enggak tahu juga kenapa Syekh Mustafa ini mengulang-ulang ini. Jadi tebal kitabnya ini. Apa kata beliau? Hadil ahadisu kulluha kadzibun mawdu'atun. Bermula ini hadis seluruhnya hadis itu bohong, mawdu'atun palsu, la yahillu riwayatu syai'in minha. Tidak halallah oleh meriwayatkan sesuatu darinya hadis illa libayani, kecuali untuk menjelaskan annaha kadzibun muftara. Bahwa sungguhnya hadis itu bohong, muftara dipalsukan ala Nabi atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama afada dzalikal Hafiz Suyuti sebagaimana yang menjelaskan akan demikian oleh Hafiz Suyuti kan. Artinya untuk menguatkan pendapat di atas bahwa memang hadis palsu nggak boleh diriwayatkan. Wanakalahul Ajluni fi Kashfil Kafa. Menukil akan ini pendapat juga oleh Syekh Ajluni dalam Kashfil Kafa.
Nah, ini terakhir, bagian terakhir. Qala Abdul Malik, berkata oleh Abdul Malik, Ibnu Habib dalam kitab Adab bin Nisa, an Aisyah juga. Annaha bahwasanya Aisyah itu nadharat melihat ya ila imra'atin. Sayyidah Aisyah melihat kepada seorang perempuan wa fi yadaiha mirdalun. Di tangan perempuan tadi ada mirdal alat pintal. Wahya taghlalu dan dianya perempuan itu sedang memintal ia. Qalat laha berkata ianya Aisyah baginya perempuan, absyiri bergembiralah kamu hai perempuan. Lima laki yang indallahi ta'ala minasawab. Karena sesuatu yang ada bagimu dari sisi Allah dari pahala. Banyak benar pahalamu karena kamu memintal pakaian untuk suamimu. Walau alim tidzalika ma fa'alti anil ghadli. Jikalau engkau tahu akan demikian pahala, niscaya tidaklah engkau duduk menjauh dari pintalanmu. Maknanya andaikan engkau tahu pahala akibat kamu mintal, kamu nggak akan meninggalkan memintal. Setiap hari 24 jam akan mintal terus. Nah, itu. Walau alimti andaikan engkau tahu akan demikian qa'adati ma qa'adati niscaya engkau tidak akan berhenti, tidak akan duduk dari memintal wan nasji dari menganyam lailan wa nahara di malam hari dan di siang hari. Summa qalat, kemudian Aisyah berkata bagi perempuan tadi, laki bikulli saubin nasajtihi, bagimu dengan setiap pakaian yang engkau anyam, yang engkau pintal akannya pakaian untuk dirimu, au liman yalbasuhu, atau untuk setiap orang yang akan memakai akannya pakaian, kasrun fil jannah, itu dapat istana dalam surga. Setiap baju yang engkau pintal, engkau pakai sendiri atau dipakai oleh orang lain, dapat satu istana. Ausa'u minal masyriq, yang lebih luas dari timur hingga barat. Walaki bikulli khaitin, bagimu dengan setiap benang, tagzalinahu yang engkau pintal akannya benang, mi'atun wa ishruna alfa Madinah, itu 120.000 kota kan? Memang kelihatan palsunya. Fa inna sariral mirdal, dan bahwa sungguh bunyi alat pintal, tuftahu lahu itu dibuka karenanya bunyi sab'u samawat 7 langit, hatta yantahiya ilal arsy, hingga sampai ianya bunyi ke aras. Fayakunu lahu dawiyun kadawiyin nahal, maka adalah baginya bunyi itu dawiyun, gema, seperti gemanya tawon ya. Tawon kalau rame-rame bergema. Wa huwa indallah, dan dianya bunyi tadi di sisi Allah bimanzilati syahadah, itu dengan kedudukan syahadat an la ilaha illallah. Fala yastakiru, maka tidak mau tetap ianya bunyi. Wala yaskunu, tidak mau diam ianya bunyi. Hatta yantahiya ilallah, hingga sampai ianya bunyi kepada Allah. Seolah Allah juga di langit dalam hati. Wa yanzuru ilaihi, dan melihat ianya Allah kepadanya bunyi. Fayaqulullah, maka berfirman oleh Allah azza wa jalla baginya bunyi, marhaban bika, selamat datang engkau wahai bunyi. Fa ini kad ghafartu li sahibatika, sesungguhnya aku sungguh telah aku ampuni bagi pemilikmu. Mana pemilikmu ya perempuan tadi yang mengeluarkan bunyi alat pintar. Ushidukum ya malaikati, aku persaksikan kepada kamu semua wahai malaikatku, ini kad ghafirtu laha, sungguh aku telah aku ampuni baginya si istri zunubaha akan dosanya, walau kanat misla zabadil bahri, sekalipun ada ianya dosa seperti buih di lautan. Au misla ramalisail, atau sekalipun ada ianya dosa itu seperti pasir ramalisail, pasir yang di bawah bah, sail air bah banjir lah. Au misla ramalil bihar, atau seperti pasir lautan. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji' wal ma'af. Kita udah tahu nih kan status hadisnya, nggak bisa jadi hujah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'af. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah.